Nah sebenarnya taunya ini orang sakitnya medis dan non medis atau kiriman orang segala macam biasanya dari pengalaman seperti apa? Ya sebenarnya yang pertama. Listi, aku tuh ngefans dari dulu waktu zaman aku SMP ke Mbak Ratna Listi dan jujur kaget nih ternyata Mbak Ratna Listi sekarang bersama dengan Panglima Langit. Ya. Panglima Langit apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, baik, boleh cerita nggak sih sampai akhirnya bisa terjun ke dunia spiritual dan pengobatan non medis, betul? Jadi kayak pengobatan alternatif, betul nggak sih? Betul, betul. Oke, ini apa yang bikin akhirnya Mbak Ratna Listi dari entertainer jauh banget kan gitu loh? Kenapa? Ya, jadi memang saya tertarik mempelajari pengobatan spiritual itu sudah lama. Dari sejak 15 tahun yang lalu saya mencari guru dan mencari guru. Berbagai metode, berbagai guru udah saya pelajari gitu. Nah, sampai akhirnya saya pernah punya usaha restoran. Ya. Restoran saya itu sepi, banyak teman-teman saya yang mau datang ke situ. Kok restoranmu tutup sih? Aku udah cari-cari. Padahal nggak pernah tutup, tanggal merah juga buka gitu. Terus saya kenal sama Panglima, dikenalin sama ada satu manajer artis, kemudian menceritakan kalau beliau bisa pengobatan. Nah waktu itu dia main ke restoran, saya bilang kalau restoran saya kenapa ya gini, oh ya kata Panglima ada yang ganggu ini, kebetulan ada karyawan saya juga merasa terganggu, katanya saya dicekek orang bu, nggak tahu deh pokoknya sosoknya hitam, semalam itu saya diseret sampai sesak napas. Iya kata Panglima, restoran diganggu, karyawanmu diganggu, terus bisa obatin nggak? Bisa, langsung diobatin restoran, udah alhamdulillah rame lagi. Terus habis itu kebetulan saya punya ibu angkat sakitnya juga non medis. Saya minta Panglima ngobatin, nah saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, kalau untuk pengobatan non medis, beliau cepet banget gitu. Instan dalam hitungan kurang dari 1 menit, pasti udah bereaksi kalau memang itu ada non medisnya gitu. Terus saya bilang sama beliau, maaf, non medis ini maksudnya adalah penyakit yang tidak disebabkan karena virus ataupun bakteri, tapi misalnya dikirim orang. Ya, non medis itu maksudnya kiriman sihir seperti itu. Saya bilang, saya pengen belajar boleh nggak? Terus beliau nggak langsung mengiyakan. Ilmu saya nggak sembarangan, dalam hati saya, waduh sombong amat gitu. Kaget gitu ya. Oke. Saya nggak pernah punya murid katanya. Tapi saya boleh nggak? Karena ilmu saya ini nggak boleh untuk kesombongan, memang untuk nolong orang gitu, nggak boleh untuk popularitas gitu ya. Ya udah leh, tolong diterawang hati saya, memang saya tulus pengen bantu orang atau enggak gitu. Ya singkat cerita akhirnya saya dikabulkan untuk jadi muridnya, saya diturunkan doa-doa untuk diamalkan sebagai materi untuk pengobatan. Akhirnya kita berpartner sampai sekarang udah 2 tahun kita buka klinik bersama gitu. Oke. Dan kliniknya juga katanya bisa buka aura juga ya Mbak? Buka aura, pengobatan non medis, kemudian membersihkan rumah, tempat usaha, atau ya tempat usaha atau kantor dari energi negatif. Efeknya buka aura tuh gimana sih Mbak Ratna dan juga Panglima sebenarnya? Nah kalau buka aura itu manfaatnya apa Panglima? Ya biasanya itu kalau untuk buka aura tuh umumnya kan biar orang melihat kita itu senang. Simpatik gitu ya? Itu kan yang utama dalam hidup ini gitu. Apabila orang senang, orang simpatik, orang tertarik dalam tanda kutip sama kita, insya Allah kedepannya jalan kita kan mudah dan lancar. Termasuk rezeki. Hidup ini kan interaksi, hidup ini kan silaturahmi. Ya. Apabila itu terjalin dengan baik, ada kepercayaan di dalam situ, maka insya Allah semua akan bisa baik juga. Ada nggak teman-teman artis juga yang melakukan itu ke Mbak Ratna Listi dan juga Panglima? Iya. Banyak ya. Di antaranya yang sudah pernah buka aura, Ratna Pandita. Siapa Mbak? Sorry? Ratna Pandita. Kemudian pemain film. Ya kalau saya nggak mau nyebut nama. Jadi Ada banyak rekan-rekan. Ya, banyak rekan-rekan dari artis yang sudah buka aura, itu banyak sekali gitu. Dan banyak juga semua kalangan deh ada datang gitu untuk berobat, ada gangguan, untuk buka aura, untuk masalah rumah tangga segala macam. Ya. Baik, Panglima Langit sama Mbak Ratna Listi ini juga akhir-akhir ini jadi pembicaraan karena menerawang Bunda Shanti. Ya, itu awalnya gimana? Boleh cerita? Itu sebenarnya pertemuan yang tidak sengaja. Memang sebelum ada pertemuan itu kan saya lihat Ashanti sering masuk rumah sakit. Saya kasihan, kemudian autoimun kan yang kita tahu kan. Bahkan sampai di luar negeri dia mencari pengobatan.
Terus saya minta Panglima pantau, Panglima tolong dipantau Santi ini. Kemudian kita sempat bikin video ya, Panglima bilang kalau ini memang sakit non medis. Itu kira-kira sudah dari bulan September 2019. Sebelum akhirnya rame gitu kan. Dan dari pantauan Panglima ini udah sepi tuh, udah nggak ada, maksudnya nggak ada respon gitu. Saya juga sempat ngechat Asanti, saya pengen bantu gimana kalau aku bantu. Tapi dia waktu itu masih meyakini bahwa itu medis gitu. Nah mungkin udah jalan Tuhan ya, ketemu di nggak sengaja ketemu. Saya sengaja ketemu, lalu Asanti, iya dong aku pengen di Terawang, tapi aku pengen pakai mediator, boleh nggak? Ya boleh aja, kebetulan waktu itu kami sedang bersama mediator. Akhirnya. Maaf, mediator maksudnya gimana, Mara? Jadi Panglima Langit ini bisa memanggil atau menarik jin yang dikirim orang untuk pasiennya, ditarik ke badan mediator untuk diinterogasi, untuk ditanya-tanya. Oke. Misalkan sakit, siapa yang ngirim, disuruh apa, itu bisa. Oke. Dan saat itu hasilnya apa kalau boleh tahu? Panglima ada yang jawab. Oke, Panglima, karena ini ada keluar berita-beritanya kan gitu, itu seperti apa? Ya yang pertama, kenapa saya tertarik gitu untuk mengupas tentang Asanti, bahwasanya dia ada gangguan penyakit sihir, karena memang saya lihat auranya sangat gelap saat ini. Auranya? Auranya sangat gelap. Jadi orang yang terkena gangguan jin itu umumnya susah tidur, pandangan mata redup, auranya gelap, habis itu mudah capek, kepala suka pusing, kadang-kadang irama jantung tidak normal, suka berdebar dan keringat dingin, itu bisa seperti itu. Bisa juga menimbulkan efek-efek lain. Jadi tergantung fokus ilmu sihir itu mau dibuat ke arah mana. Apa dari sisi psikologis atau fisik gitu ya? Atau psikologis yang dirusak, berupa nanti bisa jadi stres, bisa jadi gila bahkan klimaksnya, bisa melumpuhkan dan bisa mengakibatkan penyakit alergi gatal-gatal yang tidak kunjung sembuh. Seperti itu. Dan saat itu yang terlihat? Dan yang saat itu Asanti mengalami bentol-bentol di kulit, merahan seperti alergi. Dan susah tidur juga kan sempat kesini dan sempat susah tidur, banyak berdatangan binatang-binatang berbisa ke rumah. Itulah ciri daripada orang terkena gangguan sihir. Itu binatang-binatang berbisa biasanya itu partner daripada setan tadi. Bentuknya bisa ular, bisa macam-macam. Bisa ular, bisa kalajengking, bisa macam-macam binatang berbisa. Baik. Nah, bukan cuma Panglima Langit dan juga Mbak Ratna Listi, tapi juga ini ada seseorang yang sering datang juga mampir ke Komimel. Sambut sama-sama, ini dia Mbak Yu. Mbak Yu, apa kabar? Terakhir Mbak Yu datang ke sini itu sebelum tahun baru. Yes, kita menerawang, ada artis inisial LM akan menikah 2020. Ya, Mbak Yu, udah sempet juga katanya kemarin ini menerawang ada satu kasus besar ya Iksan ya? Ya. Yang katanya apa namanya, katanya ini bisa diungkap juga sama Mbak Yu ya. Di antaranya kemarin kasusnya adalah almarhum. Mantan istri pelawak. Pelawak. Seperti apa Mbak Yu? Jadi gini, kalau saya lebih tertarik dengan waktu mereka mendapatkan suatu hubungan itu dan hubungan itu sampai berjalan akhirnya ada kejadian seperti ini, saya lebih tertarik mengupas itu semuanya. Jadi Mbak Yu lebih tertarik mengupas dari relationship sebelumnya? Iya, betul. Kenapa? Kenapa Mbak Yu? Karena dari lompat ke sini, lompat ke sana itu banyak pengorbanan, banyak orang yang dikecewakan. Menurut saya, menurut terawangan saya, seorang Teddy sebelumnya juga meninggalkan Teh Ica-nya, itu Teh Ica juga banyak pengorbanan dan banyak bantuan, juga banyak merangkul Teddy. Begitu ada yang lain lagi, dia ditinggal lagi mencari selah lagi. Seperti itu. Jadi saya lebih tertarik bagaimana orang sudah berkorban sedemikian rupa ditinggal untuk mencari suatu hal yang lebih lagi. Dan seperti itu juga nanti akan kedepannya kalau memang almarhum masih ada, itu juga akan melompat lagi dia mencari kenyamanan. Karena bukan tipe orang yang mau diajak susah tadinya. Oh gitu? Karena ujungnya dia semuanya dia mencari kenyamanan, mencari harta dan bagaimana dia bisa hidup layak seperti itu. Oke. Jadi menurut Mbak Yu sebenarnya cinta atau apa tuh? Ya memang namanya laki-laki ada gangguan seperti ada salah untuk bisa masuk ya. Jelas gini,
Teh Lina sebelumnya memang ada permasalahan dalam rumah tangga semua ada permasalahan. Semua ada. Betul. Semuanya kalau non saya kalau terlalu alami banget tidak ada masalah tuh nggak mungkin. Ya. Tapi di saat ada permasalahan, masalah Teddy dengan berbagai cara ke bawah lah Teh Lina. Tapi yang di sana dari Teh Ica sendiri, dia misalnya pernah menikah nggak tahu dengan bule atau dengan siapa, meninggalkan ataupun cerai, merangkullah Teddy untuk diajak kerja di sana dan di saat itu ada celah lagi dia melompat lagi ke Teh Lina seperti itu. Oke, Banyak baik. yang tersakiti kalau menurut saya. Banyak yang tersakiti kalau Iya. menurut Mbak Yu. Baik, silakan Iksan. Ada perasaan takut nggak sih ini untuk semuanya? Panglima, untuk Mbak Ratna dan juga Mbak Yu. Kan misalnya diminta untuk menerawang artis, kasus gitu ya. Misalnya nih, kalau ada yang misalnya nggak terima atau marah atau mungkin udah berharap untuk misalnya dibuka auranya, tapi kok nggak ngerasa apa-apa, kan pasti ada aja ups and down-nya pekerjaan ini. Panglima Oke. Langit, Ya pada hakikatnya orang yang datang terutama sudah menyimpan rasa yakin. sudah apa? Sorry. Menyimpan rasa yakin. Oh, oke, iya. Artinya dia tidak akan mungkin datang ke kita kalau dia tidak yakin. Yakin itu kan sebuah kejujuran yang membuat orang itu tanda positif ke kita gitu. Oke. Dan pasti ada kerjasama yang baik di situ dan saling memahami dan mengerti. Itu aja sih menurut saya. Jadi sekarang maaf kalau boleh tahu selalu berpartner berdua kemana-mana dalam melakukan prakteknya. Iya. Mbak Ratna Lisi dan juga Panglima Langit ya. Kalau Mbak Yu kan sendirian. Ini kalau ada apa-apa macam-macam kan sendirian pasangan. Dan itu saya lihat juga Mbak Yu kan termasuk ibaratnya bisa katakan paranormal ya. Yang cukup ibaratnya Vokal. straightforward kalau berbicara Iya. gitu loh. Jadi misalnya gini, saya juga banyak kekurangan. Saya bukan hal yang perlu didewakan. Ya. Saya cuma manusia biasa yang sedikit punya kelebihan yang mungkin bisa membantu. Ya. Namanya orang pro dan kontra, orang tidak suka dan kekurangan pasti ada semuanya. Di saat saya memberi apa yang sudah terbaik dan apa yang saya bisa, diterima apa tidaknya semua jodoh-jodohan. Semua kita kembali yang di atas. Ya. Apa yang saya lakukan diterima apa enggaknya namanya kurang puas itu manusiawi. Oke. Enggak ada yang sempurna semua ini. Ya. Kembali lagi apa yang saya bisa saya diterima apa enggaknya kembali ke manusia karena saya hanya manusia. Apa yang saya bisa monggo dituangkan, bisa dilaksanakan itu aja simpel. saya. Tapi dilabrak artis pernah? Belum pernah, pernah. Pernah? Pernah. Saya menerawang seorang karena kenyataan dia telepon. Selamat malam Mbak Mijan. Malam. Yes, silakan Iksan Akbar. Selamat malam Mbak Mijan. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Tuh, dia mah gitu. Biar bisa terbaca. Kali aja jangan jauh, lo pengen diraba dan diterawang sama Mbak. Lu kata gue duit palsu di Rama sama di Silakan Terawang. Iksan, kita nggak punya banyak waktu. Baik, Mbak Mijan menyindir Ningsih Tinampi yang dibilang sesat. Menurut pandangan Mbak Mijan sendiri itu seperti apa? Enggak lah, itu hanya stress statement aja. Biar rame aja. Biar viral. Dia demen ya, Biar rame aja. biar rame. Itu demen loh. Artinya gini. Biar heboh gitu. Statement itu bukan cuma Mbak Mijan saja yang mengakui bahwa itu benar atau salah. Tapi banyak rame. orang waras yang memang mengakui kalau itu salah atau benar. Hanya itu saja. Banyak orang waras, emang Mbak Mijan pikir yang sebelah sana? Bukan sebelah sana. Mbak tidak pernah berkomentar tentang masalah metode pengobatannya. Oke. Tapi statementnya Oh, oke. aja. Ini ada artikel ya, Ningsih Ya. Tinampi dan Mbak Mijan berseteru dan saling sindir, sebut sudah sesat dan sakit jiwa. Kenapa gitu Mbak Mijan? Statement. Ya alasannya kenapa? Manusia bisa memanggil Rasul, bisa memanggil malaikat, Menurut yang bisa sana. memanggil nabi. Iya, sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak mungkin. Ketika sebuah konsep dari nabi kan manusia. Kita juga tidak pernah tahu seperti apa wajahnya, seperti apa bentuknya. Kemudian ini kan berhubungan dengan ruh. Ruh yang sudah meninggal dunia, ya itu ada tempat tersendiri. Tidak mungkin bisa dia panggil, datang lagi ke kehidupan manusia. Kan seperti itu. Oke. Oke. Jadi Tapi gini, tapi yang jelas ya sudah enggak apa-apalah. Jadi kalau menurut Mbak Mijan dan Mbak Yu sendiri, Mbak Ningsih Tinampi ini memang beneran memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit non medis kah? Punya Kalau kemampuan. Ayu bilang Ya. nggak kemampuan. Punya kemampuan, cuman kadang actionnya terlalu berlebihan, kadang ada settingan di situ. Tapi bagaimanapun beliau, kalau saya tetap menghargai beliau seorang yang sepuh, bagaimanapun beliau, jelek-baiknya biar masyarakat yang menilai. Karena menurut saya punya cara pandang sendiri bahwa apa yang dilakukan sekarang memang salah, apa yang terlalu berlebihan cara bicaranya dan apa yang dilakukan. Tapi di sisi lain ada hal positif dan negatifnya yang di luar sana mungkin juga banyak yang berobat dari sembuh, tapi ada juga yang tidak sembuh itu kembali ke pengobatannya karena tiap orang jodoh-jodohan berobat tadi saya bilang. Dan jangan terlalu mendewakan Paroma, karena Paroma juga manusia, banyak kekurangannya seperti itu. Jadi kembali ke masyarakat cara menilai dan yang berobat bagaimana, karena jangan didewakan tadi saya bilang.
Oke, menurut maminya juga bisa mengobati? Bisa. Kan Mbak tidak mempermasalahkan metode pengobatan. Hanya statementnya saja yang bagian Malah itu. justru harus beruntung. Kenapa tuh? Sebelum bablas kemana-mana sudah kita ingetin bareng-bareng. Oh gitu. Iya. Ada respon nggak dari pihak sana ke Mbak Mijan langsung? Ada sih katanya suruh datang ke rumah gitu. Wawi. Mungkin pengen buatin Mbak Mijan kopi atau apa Mbak nggak tahu. Ya. Pengen sowan silaturahmi kali ya. Iya. Panglima Langit, kan udah ngobatin macem-macem nih. Ada yang sakit benar-benar medis, ada yang sakit non medis. Atau mungkin bahasanya kalau di sini disebutnya adalah diguna-guna gitu ya. Nah sebenarnya taunya ini orang sakitnya medis dan non medis atau kiriman orang segala macam biasanya dari pengalaman seperti apa? Ya sebenarnya yang pertama kita lihat tuh dari auranya sih, kayak Mbak Melani nih. Ini kalau saya deteksi nggak ada sih gangguan non medisnya. Puji Tuhan. Artinya steril lah, bagus bersih gitu. Kalau yang di penonton sini, yang saya lihat Depan udah deg-degan. yang ada sedikit gangguan jin. Ntar ya. Yang bule bukan? Ini ibu yang sebelah baju oranye, ini ada sedikit gangguan. Yang mana? Ibu yang baju garis-garis? Iya, Yang garis-garis kirinya atau kanannya? dia gampang kaget, kadang sedikit suka pusing kepalanya kalau saya lihat nih. Benar nggak Bu? Oke. Suruh maju nggak? Nggak usah, ini sekedar penerawangan aja gitu. Oke. Oke. Penerawangan. Menurut Ya. pandangan saya, tapi jangan terlalu diyakinin Bu. Oke. Jadi tanda-tandanya apa? Tadi sih udah disebutin ya? Iya, sebenarnya? iya. Jadi setiap manusia punya aura tersendiri. Artinya ada sisi gelap, ada sisi terang. Umumnya orang yang terkena gangguan penyakit mistis biasa gelap. Gelap menurut pandangan batin. Saya gitu, Ya. belum tentu menurut pandangan Menurut batin orang lain. para analisti atau yang lainnya. Oke. Nah, gitu. Jadi bisa terlihat gitu, mungkin agak sedikit lesu, agak sedikit kusut lah gitu. Mungkin kusut parah pun wajahnya, sampai bisa bengong, sampai bisa mengarah stres, bisa sampai mengarah gila juga. Tergantung kadar persentase seberapa kuat ilmu hitam itu yang dikirim ke tubuh orang itu, ke tubuh si target. Atau misalnya 50%, gini, 60%, 70%, mungkin sampai ke titik 90%. Biasanya kalau udah masuk ke titik 85 sampai 90 itu bisa melumpuhkan, mematikan. Oke. Dia udah duduk di otot jantung dan membuat kehilangan oksigen bagi orang yang terkena. Atau mungkin udah keadaannya udah secara fisik udah lemas segala macam, tapi begitu dibawa ke rumah sakit dicek medis tuh nggak ada apa-apa. Iya. Itu bisa kadang jadi begini juga Mas, bisa dicek kadang-kadang ada penyakit. Saya cerita pengalaman sedikit, saya pernah punya pasien di daerah Serang waktu itu, Balaraja. Begitu di medical check up, ususnya ini merah kayak kebakar. Udah mau digunting, dioperasi, udah mau dipotong gitu. Tapi ternyata dia kabur, pulang ke rumah, begitu dicek rupanya penyakit setan gitu. Langsung teriak-teriak, ampun-ampun, begitu keluar, ya bisa langsung seketika 3 jam berkelang, alhamdulillah dia baik gitu, sehat. Dan besok pagi udah bisa naik motor, jemput istrinya ke kantor, nganter Normal istrinya ke lagi. kantor. Naik motor kemana? Ke rumah sakit? Oh enggak, ke rumah sakit, ke kantor. Biar nggak terlalu tegang. Habis kelihatannya kayaknya mukanya pada Tegang, tegang nih. tegang, penonton. gue juga tegang. Apalagi yang tadi main tunjuk terang. Ya aku lebih tegang. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan Iksan. Panglima Langit ini katanya pernah ngobatin orang sampai terjadi hujan darah, betul? Iya benar. Itu sakitnya sudah 15 tahun. Dibilang sakit, sakitnya aneh. Anehnya itu misalnya nih dia mau bekerja masak buat suami. Begitu dia ngambil kentang misalnya mau buat sop segala macam, megang pisau, tangannya langsung nggak bisa bergerak. Langsung kaku. Oh dia mau bersih-bersih rumah atau apa, begitu pegang sapu, sapunya bisa muter-muter sendiri begitu. Aduh, tangannya nggak bisa turun. Mau beribadah yang lebih sakitnya lagi, begitu Allahu Akbar, tangannya nggak bisa turun. Begini aja gini di atas. Baca Al-Fatihah juga nggak bisa. Jadi begitu Bismillahirrahmanirrahim ini kayak ada nyekek. Itu saya ngobatin hampir 1 bulan, sakitnya 15 tahun, yang ngobatin sudah banyak, udah ratusan orang. Dan begitu saya bacain, pas malam ke-33 itu turun darah di kiri kanan saya gitu. Rintik-rintik. Kan saya lihat, wah ini kok merah-merah, saya giniin. Ya ini darah, saya cium masih amis. Nggak lama orang yang saya obatin kesurupan, dia ngomong ke saya, kembalikan kepalaku katanya. Saya, ya udah saya bilang, saya nggak akan kembalikan kepalamu. Saya akan bakar dengan doa, saya bilang. Kalau kita nggak ketemu di sini, di titik Siratal Mustaqim juga saya tunggu, saya bilang gitu. Tapi sehat sekarang Mas orangnya. Alhamdulillah dia sehat udah. Alhamdulillah dia sehat sekarang. Udah bisa sholat, udah bisa Kerja lagi. berdoa kembali baca-bacaan, ya. berdoa kembali. Artinya
prinsip saya bahagia kalau melihat orang lain bahagia gitu. Ya, yang penting kita bisa memberikan atau menolong orang lain dengan kelebihan kita gitu ya. Mbak Yu ini kan dikenal juga sekarang banyak bikin statement, banyak bikin penerawangan juga, buka tahun dan segala macam. Ini turunan apa dipelajari? Warga saya mau semua paranormal, turunan memang. Tapi saya paling benci dengan jadi paranormal. Dari dulu saya paling benci dari Justru paling nggak mau? Itu saya sangat menolak. Dari saya punya prinsip, di saat saya belajar, saya sekolah, dapat beasiswa, saya kuliah, bagaimana saya kerja dengan pemikiran yang, saya termasuk yang idealis, dan saya termasuk orang yang logika. Di saat jadi paranormal, jatuh bangun perusahaan saya, tetap saya tidak mau jadi paranormal. Tapi senjata makan Tuhan buat saya, semakin jauh saya semakin jadi paranormal. Karena Mbak Putri saya keluarga jadi paranormal semua. Mbak aku turunan semuanya ya? paranormal. Ibu saya, ibu keluarga besar saya semua paranormal kebanyakan. Gak bisa menolak takdir ya, udah bawaan saya lain. udah jauh tidak bisa. Satu keluarga semua paranormal, udah turunan ya. Sama kayak penonton, satu keluarga para penonton semuanya. Biar nggak tegang itu loh. Pertanyaan ke Mbak Mijan juga dong, Mbak Mijan belajar atau turunan? Mbak Mia belajar ya? Turunan? Dan belajar. Turunan belajar. Belajar. Yang di keluarga siapa yang paranormal? Oke, Mbak Mijan itu seorang ahli patah tulang. Kita belajar juga tentang itu dari kelas 5 SD lah. Dari kecil. Nah gini kita kan lelaku ya Mbak ya, kita lelaku, kita ada ritual tertentu. Kita sebelum jadi paranormal itu melakukan lelaku ritual dengan cara-cara tertentu. Jadi nggak gampang jadi paranormal. Kalau mau jadi paranormal itu mikir dulu karena berat. Berat ya? Sangat berat. Sangat berat ya sebenarnya. Karena Mbak Ratna Listri dari entertainer mau jadi ke situ. Mbak Ratna Listri deh, yang dari orang entertainment. Ini kan kalau ini tiga-tiganya kan kita tahunya memang udah paranormal. Mbak Ratna Listri sekarang beratnya apa? Waktu saya mempelajari ilmu yang diberi Panglima Langit kan saya dikasih doa untuk diamalkan. Waktu proses pengamalan doa itu saya pernah badan saya panas yang nggak jelas. Itu seharian sudah minum obat, nggak turun-turun. Panasnya gimana ya? Bukan seperti demam, tapi badan panas, nggak bisa dijelasin ya kayak kebakar gitu. Itu kemudian saya pernah napas tinggal sejengkal. Saya pikir, aduh, saya kayaknya umurnya tinggal dikit lagi. Sampai saya kumpulin anak saya bilang, nanti kalau mami nggak ada umur, tolong jaga adik-adik. Sampai Saya ngomong ngomong gitu? gitu. Saya napas tuh nggak bisa, tarik napas nggak bisa dia. Gitu. Tapi saya nggak tahu kalau itu tuh proses ilmu pengobatan itu masuk ke badan saya. Saya taunya setelah proses berjalan, oh seperti ini. Saya banyak baca pengalaman orang-orang yang memang belajar ilmu pengobatan, memang ujiannya banyak kayak gitu. Terus saya sempat dimusuhi oleh keluarga juga. Mereka nggak setuju gitu saya terjun ke dunia spiritual seperti ini karena resikonya besar seperti itulah. Kita bisa bertaruh nyawa untuk membantu orang itu, keluarga tadinya nggak setuju. Tapi sekarang kalau ditanyain sebelum kita break iklan, tetap akan jadi paranormal apa mau balik jadi penyanyi? Kalau bisa saya jalani dua-duanya, kenapa tidak? Saya bisa menghibur sekaligus bisa mengobati. Dua-duanya. Baik. Oke. Napas dulu, napas sayang. Napas dulu sayang. Jangan pada tegang sayang, kayak mau MPTN ya. Oke. Kemudian